Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku, saudaraku dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu sehat, dilimpahkan rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya akan kembali lagi untuk melakukan sharing-sharing mengenai penyakit asam lambung atau GERD, anxiety, ataupun masalah kecemasan lainnya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, mungkin hampir setahun terakhir ini atau lebih ya, saya tidak update video-video terbaru. Itu juga sih dikarenakan adanya hal-hal lain yang membuat saya vakum dalam setahun belakangan ini. Untuk kesibukan saya saat ini seperti biasa, saya bekerja seperti biasanya, dan hal-hal yang saya fokuskan saat ini adalah mendampingi anak saya yang dalam proses terapi, dikarenakan anak saya didiagnosa oleh dokter mengalami gangguan sensorik integrasi atau GSI. Tapi alhamdulillah setelah 1 tahun terapi, kurang lebih gitulah 1 tahun terapi, anak saya sekarang udah kembali normal, udah sama seperti anak pada umumnya. Jadi hal itulah yang membuat saya vakum dalam 1 tahun terakhir ini ya. Makanya saya sengaja mengupload video-video tentang terapi anak saya di channel saya ini. Itu pun juga saya akan memasukkan konten itu di dalam konten saya ini. Semoga kontennya bisa diterima dan memberi manfaat kepada orang tua yang mungkin di antara subscriber saya ini mempunyai anak sama seperti anak saya. Jadi bisa memberikan gambaran bagaimana cara mendampingi, cara berkomunikasi atau cara melakukan terapi untuk anak-anak yang mempunyai gangguan sensorik integrasi. Oke teman-teman, saya rasa itu saja sih yang dapat saya sampaikan sementara ini. Saya akan lanjut ya kawan-kawan mengenai sharing tentang pengalaman GERD anxiety. Tapi teman-teman yang baru menyaksikan video ini, silakan di subscribe, didukung channel ini, di share sebanyak-banyaknya, dan apabila ada yang ingin ditanyakan silakan di komen. Insya Allah saya akan respon dan akan saya sharingkan berdasarkan apa yang saya rasakan dulu. Jadi berhubung ada teman kita, salah satu mungkin subscriber dari saya yang bertanya, berkomentar di YouTube saya seperti ini. Ini pertanyaan dari Faril Rahel. Jadi dia menjelaskan ini, kaki masih berkeringat dingin, gemeteran, lemas, tidak bertenaga mungkin. Nah itu keluhannya. Jadi kemarin beberapa minggu lalu beliau komen di YouTube saya. Mungkin beliau juga penderita GERD dan anxiety juga. Jadi gejala-gejalanya seperti yang itu, kaki masih berkeringat dingin, gemeteran, lemas. Nah, di sini akan saya jawab, akan saya jelaskan berdasarkan apa yang saya alami waktu sakit dulu. Kalau memang si penderita asam lambung atau GERD yang dibarengi dengan kecemasan, itu tidak heran kalau mengalami gejala-gejala seperti yang disebutkan teman kita Faril Rahel tadi ya. Kaki berkeringat, gemeteran, lemas, tidak bertenaga. Itu menurut saya sangat-sangat umum terjadi bagi si penderita GERD. Bahkan saya juga dulu
sempat lama merasakan sekitar 2-3 bulan. Itu hal-hal yang lumrah, hal-hal yang biasa terjadi pada si penderita GERD. Bahkan untuk saya sendiri dulu, jangankan kaki saja, telapak tangan juga berkeringat. Itu sangat-sangat lama. Jadi saat asam lambung kita naik, kita selalu merasa cemas dan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Kengerian-kengerian yang kita pikirkan itulah menimbulkan adanya kepanikan terhadap diri kita sendiri. Oleh karena itu, timbullah gejala-gejala seperti yang tadi, keringat dingin, kaki gemeteran, lemas. Bahkan si penderita asam lambung atau GERD ini tak heran untuk tensi darah, bahkan yang lebih sering itu HB-nya pasti akan turun. Begitu juga tekanan darahnya juga akan turun. Itulah yang membuat kita lemas dan tidak bertenaga. Untuk saya sendiri, kalau pengalaman saya kemarin, saya langsung check up ke dokter spesialis. Nanti di sana kita akan diperiksa tekanan darah kita, akan diperiksa HB kita, akan diperiksa denyut nadi kita. Jadi akan diperiksa juga lambung kita. Nah, dari hasil pemeriksaan tersebutlah nanti akan diresepkan obat oleh dokter tersebut. Biasanya dokter-dokter yang pernah saya kunjungi sewaktu sakit dengan gejala yang sama, mereka pasti akan meresepkan yang pertama obat lambung, yang kedua mereka banyak juga memberikan suplemen seperti kayak vitamin B kompleks. Terus ada juga dikasih semacam obat penambah darah. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sangat-sangat lumrah dan sangat umum terjadi pada si penderita GERD atau anxiety. Nah, jadi jangan cemas. Jangan cemas. Nanti di saat Anda pulih kembali, Anda akan sadar, wah, ternyata gejala-gejala seperti keringat dingin, baik kaki maupun tangan, lemas, gemeteran, itu hanyalah efek dari asam lambung dan kecemasan. Jadi, yang harus dipastikan jika mengalami gejala-gejala tersebut, Anda harus check up ke dokter dulu. Setelah mendapat jawaban dan diagnosa dari dokter, baru kalian minum obat dan baru tahu apa sih sebenarnya penyebabnya, apa sebenarnya yang membuat kita mempunyai gejala seperti itu. Jadi jangan memvonis diri sendiri dulu, wah keringat kaki dingin, tangan dingin, apakah sakit paru-paru atau sakit jantung. Jangan berandai-andai yang tidak pasti dulu. Nah, itulah kebanyakan orang-orang GERD atau anxiety yang dibarengi dengan kecemasan, mereka lebih pintar, mereka lebih hebat dari dokter. Mereka bisa mendiagnosa diri mereka sendiri dengan hanya cara berpikir, dengan hanya mendengar apa yang orang-orang awam bicarakan. Sementara itu belum pasti terjadi. Bahkan diagnosa dokter sendiri mereka tidak percaya. Pasti teman-teman mengalami kan. Kalau teman-teman mengalami, saya juga mengalami. Nah, silakan komentar, kita sharing di sini. Jadi intinya, begitu mengalami gejala-gejala seperti itu, jangan diam, jangan melamun, merenungkan nasib, berandai-andai seandainya, atau kemungkinan aku sakit A atau sakit B. Jangan seperti itu. Justru itu akan menambah beban pikiran kalian, dan ujung-ujungnya tingkat kepanikan, ketakutan, kecemasan berlebih kalian akan meningkat. Nah, itu akan malah memperparah keadaan.
Jadi saran saya, begitu mengalami hal tersebut, pergi check up ke dokter, minta resep, itu pasti akan dikasih. Sudah tahu penyebabnya, udah kalian akan merasa tenang bahwa ini hanya efek dari GERD ataupun kecemasan. Dari situ nanti kalian merasa lega, itu otomatis lega. Oh, ini hanya keringat dingin karena lambung, karena kecemasan. Nah, kalian sudah tahu apa penyebabnya, jadi kalian dapat mengantisipasi apabila terjadi gejala-gejala tersebut. Nah, intinya satu, pesan saya, jangan panik. Percayalah kepada saya. Di saat Anda telah mengetahui apa penyakit Anda sebenarnya, bahwa ini hanyalah asam lambung atau GERD atau MAH, kalian akan lega dan akan berangsur-angsur turun. Kecemasan kalian itu akan berangsur-angsur reda. Jadi kalian akan membaik. Nah, oleh karena itu, dimanapun teman-teman yang mengalami GERD anxiety, kunci ingin sembuh, yang harus disembuhkan dulu adalah ini, pikiran kita. Sebanyak apapun kalian memakan obat, kalau kalian masih mempunyai pikiran negatif, pikiran-pikiran yang aneh, di luar logika, yang selalu mengikuti hawa-hawa nafsu, itu kalian tidak akan sembuh sebanyak apapun kalian makan obat. Intinya kita harus menguasai pikiran negatif kita dengan pikiran positif. Ingat ya pesan saya, kita harus mempengaruhi pikiran negatif kita dengan pikiran positif. Setiap manusia mempunyai dua sisi pemikiran. Yang pertama sisi negatif, yang kedua adalah sisi positif. Di mana sisi negatif dan sisi positif di dalam benak, dalam otak kita ini selalu bercampur aduk. Itulah membuat orang kadang selalu ragu-ragu mau pergi atau tidak, mau pergi atau tidak. Nah, jadi yang lebih baik cara berpikir kita adalah hilangkan semua sisi negatifnya. Kita racuni sisi negatif pikiran kita dengan sisi positif, agar kita selalu berpikir positif dan selalu percaya diri. Di samping itu juga kalian harus rutin minum obat apa yang diresepkan oleh dokter. Saya juga menyarankan kalau bisa kalian kurangi obat-obat kimia dan beralihlah ke herbal. Tapi saya tidak melarang kalian atau anda semua untuk mengkonsumsi obat-obat kimia dari dokter. Itu juga silahkan, tapi dikurangi. Toh saya juga begitu, dulu saya juga mengkonsumsi obat dokter. Tapi sampai kapan kita mau mengkonsumsi obat dokter? Toh ada masih obat herbal. Jadi pesan saya, jangan lama-lama menggunakan obat kimia. Sementara masih ada obat herbal yang mungkin efeknya lama tapi memberi kesembuhan. Apa salahnya kita memilih herbal? Kalau saya memang lebih banyak ke herbal. Saya dulu terapi dengan madu, dengan jahe, dengan kunyit, rimpang-rimpang lainnya lah. Di samping itu juga saya memang menggunakan obat kimia dokter. Jadi lebih diperbanyak obat herbal lah menurut saya. Gitu ya kawan-kawan. Jadi untuk video pertama saya di tahun 2023 ini saya rasa cukup ini saja yang dapat saya sampaikan, menjawab pertanyaan dari teman kita Farel Rahel tadi. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga termotivasi, yang masih mengalami sakit, yang masih mengalami kecemasan. Ayo segera bangkit, segera keluar dari zona kecemasan. Hiduplah normal seperti biasanya. Kalian itu udah sembuh, kalian itu tidak sakit apa-apa. Yang sakit hanya pikiran kalian. Dan saya harap di video berikutnya akan ada lagi sharing-sharing yang dapat saya berikan. Jika kalian mempunyai keluhan yang sama dengan teman-teman kita yang bertanya tadi, kalian juga bisa komen. Mana tahu saya pernah mengalaminya dan akan saya jelaskan berdasarkan apa yang saya alami di waktu sakit dulu.
Nah, sebentar lagi bulan suci Ramadan akan datang. Jadi, pesan saya untuk teman-teman, jangan lupa berpuasa. Karena puasa itu sangat baik untuk kesehatan. Apalagi yang menderita GERD, menderita MAH. Puasa itu sangat-sangat disarankan untuk si penderita penyakit lambung. Sebelum bulan suci Ramadan ini kalian juga bisa berpuasa sunnah, berpuasa Senin Kamis. Mungkin masih ada sekitar 2 atau 3 kali ya untuk kalian melakukan puasa sunnah. Karena itu sangat sangat baik ya untuk kesehatan. Ya, hitung-hitung latihan ya untuk menghadapi bulan suci Ramadan, di mana nanti kita akan berpuasa sebulan penuh. Jadi kalau kalian sebelum Ramadan ini sudah melakukan puasa sunnah, ya hitung-hitung latihan. Selain latihan, selain sunnah, kita dapat pahala, kita dapat kebaikan, dan kita dapat kesembuhan. Insya Allah ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang baru mampir, silakan di subscribe channel ini, didukung. Insya Allah saya akan selalu sharing mengenai penyakit-penyakit GERD, anxiety yang pernah saya alami. Dan juga saya akan memasukkan konten-konten terapi sensori integrasi yang dialami oleh anak saya itu. Nanti saya akan juga memberikan sharing bagaimana cara mendampingi anak-anak yang seperti anak saya. Nanti kita bisa saling berbagi. Jika teman mempunyai pengalaman yang lebih jauh mengenai hal itu, saya juga bisa belajar dari teman-teman. Oke lah kalau begitu, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa keluar dari zona kecemasan.